Saya Rifana Aulia. Saya Kesha Putri. Nah, di sini kami ingin membahas tentang tarif 32% ke 19%. Ikutin keseruan kita ya. Halo semuanya, balik lagi di podcast Ngompol Ngomongin Politik. Wah, hari ini rame banget nih karena kita semua bakalan bahas kesepakatan dagang yang katanya sukses. Nah, Indonesia ini berhasil nurunin tarif dari Amerika Serikat 32% ke 19%. Tapi, tunggu dulu, kok kita malah disuruh beli 50 pesawat? Ya, berarti ini tuh bukan dagang, itu tuh bundling. Diskon dikit, tapi belanja kita sampai miliaran dolar. Secara angka kelihatannya win-win, tapi kita harus lihat lebih dalam. Apa ini kita makin berdaulat atau makin tergantung? Gue sih cuma mikir, ini beneran untung atau rakyat lagi-lagi cuma jadi penonton? Nah, ini kita bakal bahas dulu nih. Rere, coba dong jelasin ini perjanjian dagang Indonesia Amerika Serikat bentukannya gimana sih? Jadi, Amerika Serikat awalnya ngancam tarif 32% buat produk kita sebagai bagian dari kebijakan proteksionis mereka. Indonesia negosiasi nih, akhirnya tarif itu jadi 19%. Tapi syaratnya kita harus bebaskan 99% tarif buat produk mereka dan beli barang-barang besar kayak energi, pertanian, dan 50 pesawat. Jadi kita tuh dapat diskon ya? Cuman kita harus cepat keranjang belanjaan mereka. Kalau di marketplace mah dapat bintang 1 nggak sih? Yang gue bingung, barang mereka jadi masuk bebas. Terus produk lokal kita gimana? Ya, petani, kayak UMKM. Nah, itu dia, kalau nggak ada perlindungan bisa gigit jari kita. Barang Amerika Serikat tuh punya subsidi gede. Kalau dilempar ke sini, harga lokal hancur. Amerika Serikat tuh udah lama nerapin kebijakan proteksionis buat melindungi pasar mereka. Negara lain juga kena kok, tarifnya tinggi malah. Bukan cuma kita, tapi karena kita belum punya perjanjian khusus kayak Vietnam atau Meksiko, perjanjian tawar kita tuh jadi lemah. Sama aja kita kayak telat duduk di meja makan. Akhirnya pas giliran kita datang, oke sisa dikit, tapi malah diminta bayar lebih. Oke, untuk dampaknya ke rakyat nih. Nah, Najla, dari sudut pandang kamu itu untuk rakyat, kira-kira ini tuh bikin hidup lebih mudah atau enggak sih? Bisa iya, bisa enggak. Harga barang-barang kayak daging, gandum, dan lain-lain bisa lebih murah. Tapi kalau produk lokal nggak laku, petani bisa bangkrut kan? Terus kita makan apa? Burger McD tiap hari. Ya, berarti itu sama aja kita dapat snack gratis, tapi nanti disuruh bayar makan 2 kali lipat. Dan jangan lupa, bea masuk itu pemasukan negara. Kalau tarif dihapus, APBN bisa bocor. Jadi kita bisa kehilangan industri, pendapatan negara, dan kemandirian. Tepat, kecuali ada regulasi pendamping yang kuat. Tapi kayaknya itu belum jelas. Contoh konkretnya nih ya, kayak petani jagung atau peternak ayam, kalau jagung dari ini Amerika Serikat masuk dengan harga murah, itu pekan lokalnya jadi nggak laku, peternak jadi susah saingan deh. Dan sektor tekstil juga, walaupun ekspor kita naik, bahan baku dari luar atau barang jadi bisa masuk lebih murah, UMKM kita bisa ketindih. Oke, ini bukan soal dagang doang ya. Kesha, menurut kamu tuh ini lebih ke politis atau gimana sih? Ya, ini tuh politis banget. Amerika Serikat tuh lagi pengen dominasi dagang. Apalagi Trump balik jadi presiden gak sih? Ini tuh strategi geopolitik. Mereka jaga pengaruh, kita disodorin kesepakatan yang kelihatannya mah win-win. Dan jangan lupa, kita beli banyak produk mereka. Itu juga menekan Tiongkok secara regional. Kita tuh kayak dijadiin pion. Tapi disodorin kayak bantuan, padahal itu belanja. Kapan kita bisa tanpa tekanan? Itu menarik. Jadi bisa jadi tuh ini bukan cuma soal ekonomi doang nggak sih, tapi posisi politik kita juga Indonesia ini dipertaruhkan. Yap, dan kita juga harus kritis karena kalau enggak kita cuma jadi pasar
besar yang selalu lapar dan gak pernah kenyang. Apalagi sekarang posisi kita tuh penting banget di Indo-Pasifik. Kalau kita terlalu condong ke satu, kayak Amerika Serikat atau Tiongkok, kita bisa kehilangan ruang gerak. Perjanjian dagang kayak gini tuh bisa jadi alat tekanan, bukan sebagai transaksi. Oke guys, dari obrolan kita hari ini tuh kita bisa lihat kan bahwa potongan tarif itu bukan cuma sekedar angka di headline. Di balik diskon dan katanya menguntungkan, ada konsekuensi yang mungkin nggak semua orang siap untuk menghadapi. Iya, kalau barang-barang kita gampang masuk, tapi kita nggak siap dengan produk sendiri, lama-lama kita cuma jadi pasar buat negara aja. Jangan-jangan ini kayak ngutang ke teman. Awalnya dibantuin, tapi ujung-ujungnya harus ngikutin kemauannya. Politik dagang tuh nggak pernah netral. Dan kalau pemerintah nggak hati-hati, kerjasama kayak gini tuh bisa bikin kita makin tergantung. Padahal harusnya kita bisa kuat berdiri sendiri. Bukan cuma bangga karena diperlakuin setara di atas kertas. Tarif boleh turun, tapi jangan sampai martabat dan kemandirian kita juga menurun. Buat pemerintah, kerjasama boleh, tapi jangan sampai jadi ketergantungan, berkedok kesepakatan. Nah, buat kita semua yang dengerin podcast ini, tetap jadi orang yang kritis ya guys, ya karena kebijakan dagang itu bukan cuma urusan pengusaha besar aja, tapi itu juga soal pangan kita, pekerjaan kita, dan masa depan kita juga. Jangan sampai kita beli diskon, tapi bayar harga masa depan. Karena politik itu selalu ada harga dan gak selalu tertulis di label. Makanya kita nggak boleh cuma lihat diskonnya, tapi kita juga harus mikir siapa yang bayarin sisanya. Oke, sekian podcast kita hari ini, ngobrol ngomongin politik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan ingat-ingat, soal ngomongin politik ini bukan cuma urusan elit doang, tapi urusan kita semuanya. Bye. See you.